Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ainiyah, NIM E 2019 3129. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan review 5 makalah dari teman-teman saya untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Dosen Abdul Wadid Nafis LC MEI selaku pengampu dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu dari makalah Mbak Dwi Meriningtian Putri dengan judul Uang dan Fungsinya Ekonomi Makro Islam. Yang pertama yaitu pengertian uang. Pengertian uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-naqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu an-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Dan pengertian uang dalam ekonomi konvensional, menurut Robert dalam bukunya Money menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Sedangkan menurut R.S. Sayers dalam bukunya Modern Banking menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran uang. Menurut A.C.P. Gao dalam bukunya The Field of Money menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar. Berbagai definisi mengenai uang di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran barang maupun jasa, alat penukar, dan alat yang digunakan untuk membayar utang. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan uang. Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka memakan berbagai buah-buahan karena jenis buahnya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makanannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode pra-barter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi double constituents of want. Selain itu, perdagangan barter memiliki kendala-kendala yang lain seperti penentuan harga sukar, membatasi pilihan pembeli, memiliki pembayaran tertunda, serta sukar menyimpan kekayaan. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit. Adapun jenis-jenis uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu uang kartal atau sering pula disebut sebagai common money, dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari, sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu fungsi uang. Fungsi uang dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mengakui fungsi uang itu sebagai medium of exchange dan unit of account. Berikut ini akan diuraikan masing-masing dari fungsi uang tersebut. Yang pertama itu satuan nilai atau standar ukuran harga atau disebut unit of account. Fungsi uang ini merupakan fungsi yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Yang kedua yaitu media pertukaran dan memenuhi kebutuhan atau yang bisa disebut medium of exchange. Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Selanjutnya yaitu fungsi uang dalam konvensional.
Uang memiliki beberapa fungsi dan memainkan berbagai peranan dalam kegiatan perekonomian. Pada dasarnya, fungsi-fungsi uang secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat satuan hitung, alat penukar, penimbun kekayaan, standar pencicilan utang. Mungkin kesimpulannya yaitu dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengsiapan dalam ekonomi tukar menukar atau barter. Kedua yaitu makalah dari Mbak Fatih Abdul Fatihah yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Sebagaimana terlihat dari beberapa penjelasan di makalah, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah sistem perpajakan atau pengeluarannya untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang dihadapinya. Perbedaan mendasar dari kebijakan keuangan Islam konvensional atau modern adalah manfaat yang ingin dicapai, konsep kesejahteraan hidup yang akan diwujudkan dalam kebijakan fiskal konvensional atau modern adalah memaksimalkan kemaslahatan individu dalam kehidupan tanpa memperhatikan kebutuhan spiritual manusia. Mengenai anggaran pendapatan negara dalam keuangan Islam bisa melalui zakat, kharaj, jizyah, usyur, ahli waris, kalalah, kafarat, hibah, dan pendapatan lain dari usaha yang sah. Adapun mekanisme penggunaan dana tersebut, beberapa alat akan membatasi penggunaan dana seperti zakat, ada yang tidak. Terkait kebijakan APBN, terdapat perbedaan mendasar antara APBN Islam sistem dan sistem anggaran modern. Islam berfokus pada masalah melayani umat yang diusulkan oleh syariah itu ditentukan berdasarkan sudut pandang Islam, dibandingkan dengan anggaran modern itu menekankan kombinasi kompleks dari rencana dan proyek. Baik, yang ketiga yaitu makalah dari Mbak Yani Alfia Wardah dengan judul Keseimbangan Kurva ISLM Makro Islam. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Kurva IS adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga I atau R dengan pendapatan nasional yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada dasar barang dengan berpatokan pada pendapatan nasional pendekatan pengeluaran, dan yang membedakan adalah pada investasi. Pada konsep ekonomi Islam, uang adalah sebuah milik masyarakat atau money is public goods. Barang siapa yang menimbun uang maupun dibiarkan tidak produktif artinya mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak berjalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya agar tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses ataupun kelancaran sistem jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian akan terhambat. Di samping itu juga penumpukan uang atau harta juga dapat mengakibatkan manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal atau zakat, infak, dan sedekah. Pada keseimbangan IS, hubungan tingkat bunga dengan pendapatan nasional, keseimbangan memiliki islop negatif, sedangkan keseimbangan LM memiliki islop positif. Maka dengan itu, keseimbangan ISLM adalah perpotongan kurva IS dan kurva LM dalam keseimbangan yang sama antar tingkat bunga dengan pendapatan nasional, keseimbangan yang kemudian disebut keseimbangan umum ISLM. Yaitu yang keempat yaitu materi makalah dari Mbak Putri Deril Fatwa dengan judul Inflasi Makroekonomi Islam.
Pengertian inflasi yaitu inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus sehingga dapat berdampak dan menurunnya daya beli dari barang dan jasa tersebut. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang yang lain. Inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional adalah dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut Sukirno, inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yaitu merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Akibatnya sistem kapitalis yang berlaku saat ini yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Selain itu, ekonomi kapitalis juga banyak menimbulkan permasalahan seperti ketidakadilan dalam berbagai macam kegiatan yang tercermin dalam ketidakmerataan pembagian pendapatan masyarakat dan ketidakstabilan dari sistem ekonomi yang ada saat ini yang menimbulkan berbagai gejolak dalam kegiatannya. Selanjutnya yaitu pendekatan makro syariah dalam mengatasi inflasi. Pendekatan Islam dalam mengatasi inflasi. Islam mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan penanggulangan inflasi dengan cara yang pertama yaitu himbauan moral dengan cara menghimbau masyarakat untuk hemat dalam berbelanja. Dua, mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Yang ketiga yaitu subsidi langsung kepada masyarakat. Dan yang keempat yaitu perbaikan infrastruktur seperti jalan dan lainnya. Dan yang kelima yaitu membuat regulasi atau aturan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil. Inflasi yang terus-menerus apalagi yang cukup tinggi harus diatasi dengan mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan non-moneter. Selanjutnya yang terakhir yaitu makalah dari Mbak Ayu Rizkia Harum dengan judul Pengangguran dan Solusinya Ekonomi Islam. Yang pertama yaitu definisi pengangguran dalam ekonomi makro. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah makroekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Menurut Yanuar 2009, pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Yang kedua yaitu jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu pengangguran siklis. Pertama adalah pengangguran siklis yang terjadi atas perubahan ekonomi, misalnya permintaan suatu barang yang menurun. Yang kedua yaitu pengangguran struktural. Teknologi tentu terus berkembang dan berubah dan hal ini bisa memengaruhi status kerja seorang. Misalnya, pekerjaan A sudah digantikan oleh robot atau mesin. Kesempatan mereka tentu berkurang. Ia bisa memicu pengangguran. Fenomena ini kerap terjadi secara besar-besaran pada revolusi industri. Yang ketiga yaitu pengangguran regional. Jenis pengangguran ini mirip dengan pengangguran struktural, akan tetapi menurut Economics Online, kejadiannya terbatas pada wilayah tertentu. Dalam bahasa Inggris ia disebut dengan regional unemployment. Dan yang keempat yaitu pengangguran institusional. Terkadang pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memicu pengangguran. Jika ini alasan seseorang menganggur, tipe penganggurannya bernama pengangguran institusional. Dan yang kelima yaitu pengangguran friksional. Adalah orang yang baru lulus kuliah. Ia tengah mencari kerja. Status ini adalah pengangguran friksional. Selain itu, orang-orang yang baru resign atau belum mendapat kerja juga masuk di dalamnya. Yang keenam yaitu pengangguran musiman. Beberapa pekerjaannya
hanya bisa dilakukan di waktu tertentu. Misalnya pekerja panen saat padi sudah waktunya dituai. Selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja di negara tersebut. Pengangguran seringkali menjadi akar dari permasalahan perekonomian negara. Dengan angka pengangguran yang tinggi, maka produktivitas dan pendapatan akan berkurang sehingga pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu adanya kemajuan teknologi. Yang ketiga yaitu kurangnya pendidikan, kurangnya keterampilan para pencari kerja, harapan yang terlalu tinggi untuk para pekerja, PHK. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Pemerintah dapat mengurangi masalah pengangguran dengan dua cara, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yaitu yang pertama, kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengarahkan kondisi ekonomi suatu negara melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang didapat dari pajak. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan cara mengatur ketersediaan uang di sebuah negara. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu kebijakan lain untuk menekan angka pengangguran. Selain dengan memperlakukan kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah juga bisa melakukan cara lain untuk mencegah ataupun mengurangi angka pengangguran. Beberapa cara yang bisa dilakukan lain adalah memperbanyak proyek magang bagi calon tenaga kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi rakyat. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Yang kelima yaitu mengembangkan sektor informal. Dan yang keenam yaitu program transmigrasi. Dan yang ketujuh yaitu peningkatan investasi. Selanjutnya yaitu solusi Islam untuk mengatasi pengangguran. Dengan bermunculnya berbagai persoalan ketenagakerjaan yang tidak kunjung tuntas, dan salah satunya adalah tingginya tingkat pengangguran. Jelas solusi satu-satunya untuk keluar dari permasalahan ini harus mengganti sistem kapitalis dengan sistem Islam yang telah terbukti selama 13 abad mampu menyelesaikan segala permasalahan, bukan saja dalam masalah solusi Islam dalam mengatasi pengangguran. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.